Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat emak. Menemani kalian beristirahat. Ketemu lagi sama podcastnya Mama Ngonten. Semoga kalian semua dalam keadaan yang terbaik. Ngeteh-ngeteh boleh dong sambil dengerin emak mengudara. Semoga cerita kali ini ada manfaatnya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe. Di episode kali ini, emak mau bercerita tentang apa itu minimalism lifestyle. Tentu saja menurut dari pengertian katanya itu adalah gaya hidup yang sederhana ya, yang sudah menjadi tren beberapa tahun terakhir ini. Beberapa selebriti kita juga mulai menerapkan gaya hidup yang satu ini. Contohnya ada Raditya Dika, Cinta Laura, dan Amanda Manopo. Tren hidup minimalis memang bukan hal baru. Awalnya konsep minimalis terkenal di bidang seni dan arsitektur. Namun lambat laun melebar menjadi gaya hidup. Sahabat, tertarik mencoba gaya hidup yang satu ini? Yuk cari tahu dulu apa sih sebenarnya itu minimalism lifestyle? Apa manfaatnya dan bagaimana cara memulainya? Mari kita bahas. Dilansir dari Break the Twitch, minimalisme adalah gaya hidup yang berfokus untuk meminimalkan gangguan yang bisa menghalangi kita melakukan hal-hal yang sebenarnya penting. Menurut Joshua Becker, penulis buku Becoming Minimalist, minimalis adalah memiliki hal-hal yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan hal-hal yang tidak. Ini bisa dibilang seperti hidup sederhana. Kita hidup dengan hal-hal yang kita butuhkan, meskipun nggak banyak tapi berkualitas. Slogan yang terkenal banget dari konsep minimalis ini adalah less is more. Minimalis nggak terbatas di barang aja, ini bisa ke fashion, media sosial, penggunaan gadget, dan internet. Karena itu ada juga sih istilah digital minimalis. Gaya hidup minimalis sifatnya sangat personal. Setiap orang yang menjalankannya punya penerapan yang berbeda-beda karena pola pikir dan kebutuhan yang beda-beda juga. Menurut kamu gimana sahabat? Kalau misalnya kamu tertarik, kita lebih banyak lagi ngobrol tentang manfaat hidup minimalis. Ini dia sederet manfaat dari gaya hidup minimalis. Yang pertama, lebih sehat secara finansial. Minimalis membantu kita lebih tahu mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Jadi kalau perlu ya dibeli, kalau nggak perlu atau cuma lucu-lucuan aja tapi nggak tahu fungsinya apa, nggak usah dibeli. Ini membantu kita mengurangi sifat konsumtif dan menghemat pengeluaran, bener nggak? Uang yang ada bisa dipakai untuk hal lain yang bikin kita lebih bahagia. Misalnya untuk melakukan hobi atau untuk hal yang benar-benar penting seperti tabungan pendidikan anak, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, dan lainnya. Yang kedua, hemat waktu dan energi. Minimalis berarti kita tidak berlebihan memiliki sesuatu, misalnya nggak punya barang-barang berlebih di rumah. Artinya kita nggak perlu meluangkan banyak waktu dan energi untuk mengurus, merapikan, dan membersihkan semua barang yang ada kan. Waktu dan energi yang kita punya bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat dan produktif. Misalnya membaca, berolahraga, istirahat, quality time, me time, dan yang lainnya. Yang ketiga, mengurangi stres tentunya. Melihat hidup orang lain dan membandingkannya dengan milik kita, nggak akan ada habisnya. Bener nggak sahabat? Misalnya temenmu selalu punya handphone keluaran terbaru, tapi kita enggak. Perasaan iri dan pengen bisa jadi muncul. Tapi dengan gaya hidup minimalis, kita bisa mengurangi rasa ingin memiliki yang bikin stres. Misalnya, teman-teman kita, circle kita, misalnya tetangga punya barang baru, ini itu.
dengan merek-merek yang baru, model yang baru. Kita jadi pengen, padahal kita udah punya dan fungsinya juga sama. Nah, dengan gaya hidup minimalis ini, kita bisa jadi memanfaatkan barang itu sesuai dengan fungsinya, bukan untuk mengikuti tren belanja tetangga kita. Ya enggak, sahabat? Yang keempat adalah menambah space untuk hal penting. Menyortir barang-barang yang enggak terlalu penting bisa menambah space atau ruang untuk hal yang lebih penting. Contohnya dengan membersihkan tumpukan barang di kamar, kamu jadi punya space untuk bergerak lebih bebas dan istirahat dengan nyaman. Atau membersihkan meja belajar, meja kerja dari barang-barang yang nggak penting bisa bikin kamu kerja di meja lebih luas dan lebih nyaman. Kamu juga nggak terdistraksi dengan tumpukan barang yang ada dan jadi fokus dengan pekerjaan dan yang lainnya. Yang kelima, berkesempatan untuk berbagi pada sesama. Dalam proses decluttering, kamu akan menemukan barang-barang yang memang sudah rusak dan tidak bisa dipakai, atau barang-barang yang masih bagus tapi nggak terpakai. Kalau yang rusak bisa kamu buang, tapi yang masih layak bisa kamu sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini bisa menambah perasaan bahagia karena barang-barang yang menumpuk dan tidak terpakai di rumahmu ternyata bisa jadi bermanfaat banget buat orang lain. Oke, untuk yang keenam, ini baik untuk lingkungan. Orang-orang dengan gaya hidup minimalis biasanya mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Mereka akan membeli produk dengan kualitas terbaik dan bisa dipakai dalam waktu yang lama. Contohnya, beli baju yang timeless dan slow fashion. Harga baju fast fashion memang lebih murah dan dibuat dari bahan dengan kualitas rendah sehingga lebih cepat rusak. Selain itu, fast fashion kurang ramah lingkungan. Itu dia, sahabat, beberapa manfaat minimalism lifestyle. Sahabat, tapi ada loh kaidah yang salah kaprah dalam memulai atau pengertian tentang minimalis lifestyle ini. Apa itu kaidah yang salah kaprah? Sehingga orang-orang berat untuk menjalaninya dan sepertinya susah gitu untuk menjalaninya. Jadi, wah, susah banget sih memulai hidup kayak gini. Nah, itu karena dia berfokus pada kaidah-kaidah yang salah kaprah. Contohnya nih seperti ini. 1, kaidah yang salah kaprah itu adalah kamu hidup harus dengan kurang dari 100 barang. Atau misalnya kamu nggak boleh nonton TV. Atau misalnya kamu nggak boleh memiliki kendaraan. Kamu nggak boleh memiliki karir yang bagus. Kamu harus hidup wajib di tempat-tempat yang eksotis. Dan kamu harus punya blog untuk men-share kegiatan kamu itu. Atau yang lebih ekstrimnya adalah gak boleh berkeluarga dan gak boleh memiliki anak. Nah, itu dia kaidah yang salah kaprah sehingga diyakini beberapa orang untuk memulai minimalis lifestyle ini merasa susah atau berat. Padahal sebenarnya ini dilansir dari Beautynesia, gaya hidup minimalis itu nggak ada aturan bakunya karena bentuk kesederhanaan yang perlu diserapkan dalam kehidupan seseorang itu kan berbeda-beda. Yang penting seseorang itu merasa bahagia dengan apa-apa yang dia punya. Nah, itu dia salah satunya. Singkatnya, gaya hidup seperti ini adalah sarana untuk kita menemukan kebebasan. Bebas dari rasa takut, misalnya takut tidak mengikuti pergaulan karena tidak memakai barang bermerek. Bebas dari rasa kekhawatiran, khawatir tidak dapat membayar berbagai macam tagihan, kartu kredit misalnya, pay letter, dan lain sebagainya. Kewalahan mengikuti setiap tren baru yang muncul setiap minggu misalnya.
bebas dari rasa bersalah, bersalah karena ketinggalan barang diskon, bebas dari depresi, bebas dari perangkap budaya konsumerisme, dan bebas sebebas-bebasnya dari tuntutan masyarakat. Itu dia. Bisa dibilang gaya hidup minimalis ini merupakan alat untuk membebaskan diri dari sifat materialistis demi memusatkan perhatian pada kemanfaatan barang atau sesuatu sehingga tercapailah kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Itu sih gambaran dari gaya hidup minimalis, sahabat. Tertarik nggak sih untuk menjalankannya? Kalau masih tertarik banget karena hidup seperti ini tuh simple. Terus kita bisa menjadi diri sendiri, ya nggak? Nggak mesti lihat kanan kiri gitu ya. Terus berbagai tuntutan kehidupan yang di zaman ini tuh wah berat banget, sehingga orang-orang menjadi stres sendiri, depresi sendiri, melihat orang-orang menampilkan beragam kemewahan di sosial media, terus kita merasa nggak mampu dan akhirnya kita melakukan segala cara untuk menggapainya. Nah itu udah bahaya banget. Mendingan mulai untuk menerapkan gaya hidup ini, karena gaya hidup ini itu menenangkan banget. Jadi kita hidup sesuai dengan level kita sendiri, bukan hidup di level orang lain atau hidup mengejar level orang lain yang untung-untungnya kalau bisa ya, kalau enggak kita depresi dan melakukan hal-hal yang salah, itu udah bahaya banget. Dengan gaya hidup minimalis, kamu akan terbantu dalam mengurangi rasa ketidakpuasan, mengurangi ketergantungan terhadap benda-benda, mendapatkan kembali waktu yang berkualitas, menjalani hidup yang anti ribet, mencegah stres tentunya ya, tadi Emak udah bilang, menemukan kedamaian dalam hidup, menghidupi passion sehingga kita lebih menggali lagi sebenarnya passion kita tuh apa, itu sih yang membuat kita bahagia. Terus kita mencipta lebih banyak dan mengkonsumsi lebih sedikit, menjadi pribadi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri dan menemukan tujuan hidup. Nah, topik kita kali ini segitu dulu ya sahabat. Semoga apa yang Mak bicarakan, apa yang kita bicarakan itu bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf ya apabila Mak ada salah-salah kata atau mungkin salah menyampaikan opini atau pendapat ya. Sekali lagi Mak cuman seorang emak yang tentunya juga belajar lagi dan ya harus banyak mendengar juga. Oke, jangan lupa subscribe kalau kalian suka. Terima kasih ya udah dengerin emak. Terus like and share-nya ke teman-teman sahabat semuanya ya. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.